Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Semoga hari ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu dalam kondisi sehat walafiat di tengah kondisi yang tidak menentu di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, anak-anak, hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai pelajaran IPS, yaitu mengenai tindakan, prinsip, dan motif ekonomi. Maka terlebih dahulu siapkan dulu buku tulis IPS dan alat tulisnya. Kemudian jangan lupa biasakan untuk mandi terlebih dahulu agar semangat, walaupun di rumah kita tetap belajar seperti biasa, hanya tempatnya saja yang berubah ya. Makan, kemudian mandi dan sebagainya harus teratur biar disiplin dan terbiasa begitu ya. Oke anak-anakku yang soleh-soleha, kita mulai pembelajaran hari ini yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini tetap di bab aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Sebagaimana minggu kemarin, di mana minggu kemarin kita mempelajari mengenai kelangkaan dan jenis-jenis kebutuhan. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Oke, ini judul hari ini ya, yaitu tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Silahkan untuk dicatat terlebih dahulu di buku catatan masing-masing, sehingga nanti catatan ini menjadi pengingat materi dari tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Yuk kita mulai yuk. Oke, kita awali dari definisi atau pengertian dari tindakan ekonomi. Apa sih itu tindakan ekonomi? Nah, tindakan ekonomi menurut definisi adalah segala tindakan manusia yang dilandasi prinsip ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, jika seorang manusia melakukan sebuah tindakan di mana dilandasi prinsip ekonomi. Nah, nanti kita akan bahas apa sih itu prinsip ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka bisa dikatakan tindakan tersebut adalah tindakan ekonomi. Contohnya misalkan saya merasa lapar, kemudian saya mencari uang untuk membeli makanan. Nah, itu kita atau saya sudah termasuk ke dalam tindakan ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup saya, yaitu untuk makan, gitu ya. Oke, silakan ini definisinya untuk dicatat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua kita bahas mengenai tindakan ekonomi. Ini ada yang rasional, kemudian nanti ada yang irasional. Nah, apa sih tindakan ekonomi rasional? Tindakan ekonomi rasional itu adalah seperti setiap tindakan yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Jadi tindakannya itu baik dan menguntungkan. Contohnya misalkan Doni membeli sepatu sekolah di toko Roket, di salah satu toko nih di tempat tinggal dia, karena harganya lebih murah daripada membeli sepatu di sebuah mall. Maka tindakan Doni ini adalah tindakan ekonomi rasional karena untuk membeli sepatu sekolah yang sama tetapi harganya lebih murah begitu, daripada membeli sepatu yang sama di tempat atau di sebuah mall. Maka tindakan yang seperti ini namanya tindakan ekonomi rasional. Oke, kemudian yang kedua adalah tindakan ekonomi irasional. Apa sih itu tindakan ekonomi irasional? Nah, anak-anak, tindakan ekonomi rasional adalah setiap tindakan menurut perkiraan akan menguntungkan, tetapi kenyataannya tidak menguntungkan. Jadi awalnya, wah kita membeli sesuatu dirasa menguntungkan, tetapi ternyata tidak. Nah, contohnya misalkan ini, Ibu Dewi membeli telur ayam ke pasar yang jaraknya jauh dari rumahnya. Jadi membeli telurnya jauh gitu dari rumahnya. Ia berharap harga telurnya lebih murah daripada di pasar yang dekat dengan rumahnya. Namun setelah dihitung dengan ongkos dan ada telur yang pecah, ternyata harga telur ternyata lebih mahal dan mengalami kerugian. Maka yang seperti ini namanya tindakan ekonomi irasional. Sejatinya kita ketika ingin bertindak memenuhi kebutuhan kita kita melakukan tindakan ekonomi rasional ya, yang pertama yang ini nih. Oke, kemudian
dari tindakan ekonomi kita beranjak ke motif ekonomi. Apa sih itu motif ekonomi? Nah, motif ekonomi anak-anak yaitu dorongan yang menyebabkan manusia melakukan suatu tindakan ekonomi, yaitu dorongan atau keinginan manusia sehingga dia melakukan sesuatu tindakan ekonomi. Jadi apa sih alasannya atau apa sih dorongannya begitu ya? Kita lihat lagi. Nah, motif ekonomi ada intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik yaitu keinginannya untuk mendapatkan barang atau jasa disebabkan oleh diri sendiri begitu. Sedangkan ekstrinsik disebabkan oleh pengaruh atau faktor dari pihak luar. Kita lihat contohnya ya. Kalau intrinsik ini motifnya adalah orang akan makan atau minum karena lapar dan haus. Nah, lapar dan haus itu tidak dirasakan oleh orang lain tapi oleh diri sendiri. Maka orang yang mengkonsumsi atau yang dia makan atau minum, maka itu namanya motif ekonomi intrinsik. Sedangkan ekstrinsik contohnya adalah seorang anak meminta untuk dibelikan sepeda sebab temannya banyak yang memakai sepeda untuk bersekolah. Nah, ini ada faktor pengaruh dari luar sehingga ini dinamakan ekstrinsik. Paham ya? Yaitu motif itu adalah keinginannya atau apa sebabnya seseorang melakukan tindakan ekonomi. Itu intrinsik dan ekstrinsik. Kita next. Pun motif ekonomi dibagi beberapa bagian, yaitu ada motif ekonomi produsen. Apa sih itu produsen? Pernah dengar kan ya? Apa sih nama produsen itu? Produsen adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna barang, itu produsen. Atau yang membuat suatu barang untuk dijual, biasanya begitu ya produsen. Motifnya atau dorongannya yang pertama, dia mencari laba atau dia mencari keuntungan. Tentu ketika dia menjual barang, membuat barang, dia ingin untung atau mencari laba. Selain mencari laba, juga akan melakukan inovasi atau penemuan-penemuan biasanya ya. Kemudian kedua, motifnya mencari kekuasaan ekonomi, yaitu untuk memperoleh kekuasaan ekonomi dalam masyarakat. Contohnya misalkan ada suatu perusahaan yang dia sudah besar, akan tetapi tetap melakukan apa namanya, melakukan iklan-iklan, melakukan penjualan dan sebagainya, penjualan dan lain hal sebagainya untuk menguasai ekonomi agar tidak dagangannya tidak rugi begitu ya. Kemudian yang ketiga ada motif sosial, yaitu keinginan untuk menolong sesama manusia terutama bagi mereka yang membutuhkan. Jadi contohnya misalkan ada seorang pedagang yang melihat tetangganya belum makan dan sebagainya, maka dia menyumbangkan hasil dagangannya dan sebagainya. Maka itu namanya adalah motif sosial. Kemudian yang keempat ada motif memperoleh penghargaan, yaitu penghargaan yang dimaksud bukan hanya pujian atau piagam, tapi juga status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat sekitar. Jadi motif ekonomi atau dorongan tindakan ekonomi bagi seorang produsen ada empat, yaitu mencari laba, mencari kekuasaan ekonomi, sosial, dan memperoleh penghargaan. Contohnya misalkan ada seorang pembuat bala-bala begitu ya, maka dia motifnya ingin mencari uang buat makan, maka itu adalah motif mencari laba atau keuntungan gitu ya. Kemudian contohnya lain, misalkan ada seorang pedagang apa ya, pedagang bakso, kemudian dia melihat saudaranya yang tertimpa musibah, maka dia membantu, maka motif tindakan ekonominya yaitu motif sosial gitu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke motif ekonomi konsumen. Kalau tadi produsen, kalau ini konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu, atau orang yang memakai, memakan, dan sebagainya, itu namanya konsumen. Oke, ada empat. Pertama, motif kepuasan yang optimal. Tentu, ketika seseorang membeli barang, dia pengen barang tersebut bermanfaat bagi dirinya dan tentu ingin memiliki rasa yang puas begitu, dengan misalkan diperhatikan ketersediaan dananya atau misalkan dananya yang sedikit tetapi memiliki barang yang luar biasa bagus misalkan. Nah, itu namanya kepuasan yang optimal. Kedua, motif bertahan hidup, yaitu adanya dorongan kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Contohnya misalkan membeli beras untuk makan, itu untuk bertahan hidup. Membeli air minum
itu untuk bertahan hidup, karena kalau haus akan membahayakan diri sendiri. Kemudian yang ketiga ada motif agar diterima dalam lingkungan masyarakat. Jadi adapun beberapa orang atau beberapa orang yaitu membeli barang atau jasa hanya untuk mendapatkan pengakuan atau agar diterima dalam lingkungan masyarakatnya begitu. Misalkan ada kalangan artis yang dia harus memakai jaket atau tas yang branded. Maka ketika artis itu ingin diterima di lingkungannya, maka dia pun harus membeli jaket atau tas yang branded itu yang terkenal. Nah, yang keempat adalah motif status sosial, yaitu di mana ada dorongan agar menjadi terpandang dan dihargai dalam masyarakat. Harus memiliki kekayaan melebihi orang lain. Nah, itu adalah beberapa motif ekonomi konsumen. Kita lanjut ke motif ekonomi distributor atau dorongan apa saja yang melakukan distributor ini melakukan tindakan ekonomi. Distributor adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran barang dan jasa. Nah, eh, motifnya hanya satu yaitu laba, mencari keuntungan ya, begitu. Oke, itu adalah apa tadi kita udah bahas. Yang pertama adalah tindakan ekonomi, kedua adalah motif ekonomi. Nah, yang ketiga kita lihat yang pertama tadi adalah tindakan ekonomi ya. Tindakan ekonomi adalah tindakan semua manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan prinsip ekonomi kalau masih ingat. Dan kalau ditulis ya tadi di bukunya coba lihat. Nah, prinsip ekonomi sendiri apa? Prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan sekecil-kecilnya berusaha mendapatkan hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu berusaha mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Jadi prinsip ekonomi itu adalah eh, mau bagaimanapun harus untung begitu ya, atau dengan pengorbanan yang sedikit mendapatkan hasil yang maksimal atau tertentu. Itu prinsip ekonomi. Jangan sampai kita membeli suatu barang kitanya malah rugi begitu. Kayak tadi tindakan ekonomi rasional tadi ya. Nah, ciri-ciri prinsip ekonomi terdapat ada 4. Pertama, mengutamakan kebutuhan yang sifatnya lebih penting dan mendesak. Jangan hanya keinginan, misalkan kita lapar dan kita lapar dan punya uang. Nah, satu sisi lain kita pengen beli HP. Nah, utamakan dulu kebutuhan yang penting dan mendesak, yaitu makan. Karena kalau tidak makan dan tidak minum, maka kehidupan kita akan terganggu begitu. Kalau HP atau kuota dan sebagainya bisa mengikuti setelah kebutuhan utama. Nah, kita udah belajar tuh minggu kemarin kebutuhan primer. Nah, kebutuhan utama dulu dipenuhi. Itu namanya ciri-ciri prinsip ekonomi. Yang kedua, bersikap hemat dan tidak boros dalam tindakan. Harus hemat, tidak boros begitu ya, tidak irasional tadi. Kemudian yang ketiga, melakukan tindakan ekonomi dengan pertimbangan yang matang. Mau jajan, mau apapun itu, pertimbangannya dengan matang. Keempat, senantiasa mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap tindakan ekonomi yang dilakukannya. Nah, itu adalah 4 ciri dari tindakan ekonomi didasarkan prinsip ekonomi. Kemudian prinsip ekonomi menuntut pelaku ekonomi untuk berusaha dengan biaya tertentu memperoleh hasil yang sebesar-besarnya, atau berusaha dengan biaya sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Nah, begitulah prinsip ekonomi anak-anak, yaitu di mana untuk membeli suatu hal atau membeli beberapa hal, di mana jika mengikuti prinsip ekonomi, kebutuhan dulu yang lebih penting dan mendesak, kemudian bersikap hemat, kemudian biaya yang tertentu atau biaya yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Itu ya anak-anak, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Silakan jika ada yang mau bertanya silakan tanyakan di WhatsApp atau di grupnya ya, di grup WhatsApp. Kemudian selalu jaga jarak, kemudian selalu cuci tangan, memakai masker. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, kita selalu ada dalam kondisi sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.